Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Ini adalah Suzuki XL7 Facelift 2023 yang sudah ada hybridnya. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan Anda? Simak videonya hingga selesai. XL7 merupakan low SUV dari Suzuki yang berbasiskan R3 yang sekarang ada embel-embel hybridnya. Mobil ini harlahnya bersaing dengan Toyota Rush, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, dan BRV. Pada saat video ini dibuat, mobil ini dibanderol dengan harga 304 jutaan untuk tipe Alpha Matic. Oh iya, tipe Alpha dan Beta terbaru ini bermesin mild hybrid. Bagi Anda yang tidak suka hybrid, Suzuki menyiapkan tipe Jetta yang masih menggunakan mesin bensin. Secara desain pada XL7 Facelift ini tidak banyak perubahan. Tapi kalau Anda notice di bagian depan ini grillnya sekarang semakin dewasa, tidak banyak chrome di situ dan ada logo Suzuki serta untuk perlampuannya masih sama ya. Lampu utama di sini menggunakan LED multi reflektor, ada di RL di sini. Lampu sen masih halogen serta ada dua buah fog lamp di depannya. Perombakan yang mutakhir ada pada dapur pacunya. XL7 dibekali dengan mesin K15B dengan tambahan mild hybrid yang dapat memuntahkan tenaga maksimalnya 104,7 PS di RPM 6000 dan torsinya 138 Nm pada RPM 4400. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya melalui transmisi otomatis maupun manual 5 percepatan. Sistem hybrid yang disematkan berbeda dengan hybrid pada umumnya. Singkatnya, sistem hybrid di XL7 hanya membantu akselerasi awal saja pada saat mobil dinyalakan pertama kali. Tidak bisa pakai mode EV seperti pada Corolla Cross karena motor listriknya tidak bisa menggerakkan roda. Suzuki menamakannya SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Terdapat baterai 10 ampere yang disimpan di kolong jok passenger depan. Kapasitasnya sama dengan baterai Grand Vitara. Ia lebih besar daripada R3 yang hanya 6 ampere. Bergaransi 8 tahun pula. Velgnya sekarang pun berubah menjadi warna gelap seperti ini. Satu warna dibalut dengan ban 195/60 R16 16 inci ya, meskipun memang di rata-rata pemainnya sekarang udah mulai 17 inci, tapi tidak masalah. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang masih tromol. ABS, EBD, VSC serta Hill Start Assist pada Matic-nya sudah dilengkapi di mobil ini. Serta untuk XL7 sudah dilengkapi dengan roof rail, dan ini roof railnya besar sekali ya, dan ini kokoh, bawaan dari pabrik. Ada talang air Suzuki Sport saat Anda membeli mobil ini. Untuk smart key di kiri dan di kanan sudah dilengkapi juga. Di bagian belakangnya tidak terjadi perubahan yang ekstrim. Di atas masih menggunakan roof spoiler yang ekstra besar, dan ini melandai seperti ini bahkan hingga ke bagian sampingnya by Suzuki Sport. Lalu di sini ada garis chrome. Untuk depoger Anda mendapatkan saat membeli mobil Suzuki XL7 yang tipe hybrid atau tipe Alpha. Nah, logo Alphanya kalau dulu berwarna merah, A-nya sekarang berwarna biru. Lalu di bagian kanannya ada emboss hybrid, tidak pakai smart hybrid lagi, ini hybrid langsung. Ada dua buah sensor parkir dan ada dua buah kamera. Kamera pertama untuk kamera mundur yang terintegrasi ke head unit, dan kamera berikutnya untuk kamera dashcam. Untuk perlampuannya masih sama, tidak ada perubahan. Lampu malamnya LED yang besar seperti ini, serta untuk lampu mundur dan lampu sen tentunya masih halogen. Untuk membukanya menggunakan tuas seperti ini. Saat dibuka ada bagasi yang cukup untuk membawa ransel, koper kecil, koper medium mungkin masuk, dan ada dua buah kamar di sini ya. Dan ini sangat besar ruang penyimpanan ekstranya, serta untuk ban serep ada di bagian bawah atau di kolong. Nah, kalau Anda ingin membawa barang bawaan yang ekstra besar, tentunya bisa dilipat row ketiganya sehingga Anda bisa membawa barang bawaan yang banyak.
Seperti ini interior dari Suzuki XL7 tipe Alpha yang hybrid. Di sini masih didominasi berwarna hitam ala-ala sporty, di atasnya berwarna beige. Material dashboard layaknya di kelasnya. Ini material keras. Lalu di sini ada finishing seperti batu alam ya, seperti charcoal gitu ya. Dan di door trimnya ada material silver, serta ada material yang sama dengan material tadi, dan ada material kain di bagian yang terkena tangannya. Untuk posisi mengemudi, bonetnya masih terlihat tipis. Joknya bisa diatur maju mundur, recline, naik dan turun secara manual layaknya di kelasnya. Untuk setir hanya bisa tilt steering saja. Nah, untuk menghidupkannya sudah menggunakan start stop engine layaknya sebuah XL7, dan kuncinya seperti ini. Sekarang ada biru-birunya. Saat dinyalakan terdapat instrumen cluster di bagian tengah ini yang masih sama. Sebelah kiri untuk tachometer, sebelah kanan untuk speedometer. Lalu di bagian tengah ada layar multi informasi display, dan ini bisa untuk menampilkan rata-rata berkendara, serta di sini ada pengaturan untuk total idle stop karena mobil ini ada idle stopnya, dan jam digital serta motion front. Lalu di sini ada untuk digital power dan torsi secara real time, akselerasi dan brake, serta ada untuk memonitoring sebuah sistem hybridnya. Di sini ada gambar engine, gambar motor, serta baterainya. Untuk head unit ini masih sama dengan head unit sebelumnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Masih support Bluetooth, telepon, radio, serta USB dan AUX. Tapi di sini menggunakan aplikasi Carbit Link. Apa ini Carbit Link-nya? Kenapa namanya Carbit Link ya? AC-nya masih sama, auto climate control. Di bagian bawahnya ada 12 volt atau 120 watt, dan ada AUX dan USB input, serta ada 2 buah cup holder yang dipertahankan oleh Suzuki. Ada hembusan AC di sini sehingga minuman Anda akan terjaga dinginnya. Untuk rem parkir masih menggunakan otot seperti ini. Ya, namanya juga mobil laki-laki ya. Suzuki XL7 juga terkenal dengan dashcam-nya. Nah, di yang facelift ini ada pembaruan kecil, tapi itu sangat baik dan sangat positif. Dashcam ini sekarang sudah layar sentuh. Selain bisa melihat depan dan belakang, record juga bisa capture, dan ini sudah layar sentuh. Ini sangat baik sekali. Lagi-lagi di kelasnya luar biasa ini. Ada dashcam seperti ini. Untuk jok ada sedikit perubahan. Joknya ini berwarna lebih gelap, serta di bagian pinggirnya ini dibalut dengan kulit. Di bagian tengahnya masih fabric. Di bagian kanan ada tombol untuk off, idling stop, serta ada untuk off sensor parkir, dan ada untuk off traction control. Seperti ini posisi duduk di row kedua dari XL7. Di sini legroom sangat luas, masih sekitar 15-16 jari, dan kursi ini bisa maju mundur. Paha tersanggah sangat baik. Di kelas ini mungkin ini yang paling bagus nih untuk penyanggahan paha di row kedua. Kaki Anda bisa masuk ke kolong, dan untuk headroom masih ada sisa ruang sekitar 8-9 jari. Nah, row kedua ini juga bisa di recline. Jadi Anda bisa rileks saat perjalanan jarak jauh sekalipun. Di atas terdapat AC, ya blower AC. Jadi AC-nya double blower. Ada 3 percepatan di sini. Lalu di sini ada pegangan tangan yang soft opening, lampu kabin yang masih kuning sayangnya, serta di bagian tengah ini terdapat power outlet. Kenapa tidak USB atau USB-C ya? Padahal kan ini facelift 2023. Terdapat juga sebuah armrest di bagian tengah ini, serta untuk door trimnya ini memang material keras bagian atasnya, dan bagian yang sanggahan tangan ini materialnya material kain ya. Nah, untuk posisi baterai ada di kolong jok passenger depan. Untuk row ketiga yang kami tidak masuk ke sana ya, sama persis tidak ada perubahan. Nah, untuk XL7 sendiri kami rasa masih cocok untuk anak-anak di bagian row belakang itu. Headroom masih ada sisa ruang, memang masih bisa di recline. Untuk legroom juga masih oke. Ada 2 buah cup holder di belakang itu. Overall, menurut kami XL7 facelift ini sangat luar biasa bagus. Kenapa? Karena mobil ini LSUV satu-satunya yang menggunakan embel-embel hybrid. Meskipun hybridnya masih mild, belum strong, tapi itu tidak masalah karena dia akan lebih irit. Namun, apakah irit itu bisa dibayar dengan spare partnya yang tentunya akan lebih mahal? Contohnya, sebuah aki yang harganya pasti lebih mahal daripada XL7 yang non-hybrid. Lalu ada juga sebuah komponen baterai yang harganya kisaran
14 juta rupiah. Tapi baterainya sudah digaransi selama 8 tahun oleh Suzuki. Jadi andai pun Anda menjual mobil ini setelah 3 tahun mungkinnya dibeli oleh pemilik selanjutnya masih mendapatkan waranti. Demikian video review singkat ini, semoga bisa membantu Anda dalam mencari mobil atau minimal menjadi referensi bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini hingga selesai. Kami juga berterima kasih kepada dealer TSM Suzuki Cibitung Kabupaten Bekasi yang telah mengizinkan kami untuk mereview mobil ini di dealernya. Bagi Anda yang ingin membeli mobil Suzuki, silahkan hubungi kontak marketing yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Bisik-bisik nih, harga yang tadi belum dipotong diskon. Anda tahu kan diskon Suzuki seperti apa? Saya Dudung Saptaji, Motokar.